Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali, yaitu dalam materi sejarah kebudayaan Islam. Nah, kalian bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kalau sehat-sehat semuanya. Kita langsung mulai ya untuk materi pada pagi hari ini, yaitu Kerajaan Islam di Indonesia dan peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum itu ada yang masih ingat gak apa materi minggu lalu? Nah, benar sekali. Materi minggu lalu yaitu perkembangan Islam di Indonesia dan peran Wali Songo di Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk materinya bisa dilihat pada kitab SKI halaman 215. Bisa difahami? Alhamdulillah bisa. Perlu diketahui bahwa awal mula munculnya kerajaan Islam di Indonesia ini sekaligus menjadi cikal bakal berdirinya negeri ini. Bercerita sedikit tentang sejarah berdirinya kerajaan Islam di Indonesia, itu diawali pada sekitar abad 12 Masehi. Masa kejayaan kerajaan Majapahit itu mulai surut. Nah, sehingga hal ini bisa dijadikan sebagai peluang para penyebar agama Islam untuk menyebarkan agama Islam, terutama di tanah Jawa dan Sumatera. Selain itu, keberadaan Islam yang sudah sejak abad 13 itu bisa dijadikan sebagai kesiapan bagi para penyebar agama Islam untuk membuat strategi dakwah dalam menyebarkan agama Islam sehingga mudah diterima oleh bangsa pribumi. Secara garis besar, kerajaan Islam di Indonesia terletak di 5 pulau. Yang pertama di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sebenarnya kerajaan Islam di Sumatera itu ada banyak. Ada yang mengatakan kerajaan Samudra Pasai itu termasuk yang tertua. Ada juga yang mengatakan kerajaan Perlak itu yang tertua. Akan tetapi pada kali ini kita tidak akan membahas permasalahan itu, karena yang namanya sejarah itu kita tidak bisa memastikan. Tentu akan muncul fakta-fakta baru. Nah, maka dari itu kita hanya menjelaskan yang secara umum saja, yang biasanya kita ketahui. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini terletak di sebelah utara Perlak atau di daerah Lok Sumawe, yaitu di pesisir timur Laut Aceh. Nah, keberadaannya ini dapat dikatakan sebagai awal bangkitnya kekuasaan Islam di Indonesia, sebab Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Indonesia. Kerajaan ini berakhir pada tahun 1524 Masehi, yang mana sejak tahun 1521 Masehi, kerajaan ini sudah ditaklukkan oleh Portugis. Akan tetapi, pada kenyataannya kerajaan ini tidak bisa mempertahankan, dan akhirnya kerajaan Samudra Pasai menjadi bagian wilayah dari kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim atau yang mendapat gelar Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496 Masehi. Puncak kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda
yakni pada tahun 1608 sampai 1637 Masehi. Pada masanya ini, Aceh mampu menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera. Sepeninggal Sultan Iskandar Tsani, muncul beberapa sultan wanita. Nah, akhirnya pada masa ini beberapa wilayah taklukan mulai melepaskan diri dan kerajaan pun mulai terpecah belah dan akhirnya semakin melemah. Kerajaan Malaka merupakan sebuah kerajaan Islam Melayu yang berdiri di tanah Malaka. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Prameswara pada tahun 1405 Masehi. Kerajaan ini terkenal sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan di daerah Selat Malaka sekitar abad ke-15. Berakhirnya kerajaan ini disebabkan adanya invasi dari Portugis pada tahun 1511, dan akhirnya peristiwa tersebut menjadi salah satu awal mula invasi militer dari Eropa ke Nusantara. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama kali yang berdiri di tanah Jawa. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1500 Masehi oleh Raden Patah. Pada masanya, kerajaan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, yakni kerajaan ini menjadi kerajaan terbesar di pantai utara Jawa. Bahkan, wilayah kekuasaannya meluas sampai ke daerah Kalimantan, Palembang, dan ke Jambi. Kerajaan ini berakhir pada tahun 1546, yang mana pada saat itu terjadi penyerbuan ke Blambangan yang menewaskan Sultan Trenggono. Raja terakhir yaitu Sultan Prawoto, yang mana beliau juga dibunuh oleh Arya Penangsang dari Jipang pada tahun 1549. Nah, dengan demikian kerajaan Demak akhirnya berakhir dan kemudian berdirilah kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri sebagai penerus dan sekaligus pewaris dari kerajaan Demak. Kerajaan Pajang ini terletak di daerah Kartosura atau yang sekarang ini disebut sebagai kerajaan Islam pertama yang terletak di pedalaman Pulau Jawa. Kerajaan Mataram didirikan oleh Senopati pada tahun 1586. Awal mula dari kerajaan ini yaitu ketika Sultan Adiwijaya dari Pajang melakukan pemindahan ke Mataram. Masa kejayaan kerajaan ini terjadi pada pemerintahan Mas Rangsang atau Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Yakni Sultan Agung berhasil melakukan ekspansi dan menguasai hampir seluruh wilayah di tanah Jawa. Ia juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan bekerja sama dengan Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Sultan Hasanuddin pada tahun 1526 Masehi, tepatnya yaitu di Pasundan. Pada masa kepemimpinannya mampu memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa, yakni dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan dan menjadikannya pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Kerajaan ini berakhir pada tahun 1813. Hal ini disebabkan karena adanya perang saudara, yakni antara rakyat istana dan juga pihak istana. Hal ini terjadi karena pengaruh dari VOC yang selalu kayak sewenang-wenang gitu terhadap pihak istana, sehingga para rakyat itu tidak suka dengan pihak istana karena hasutan dari VOC tersebut.
Kerajaan Banjar didirikan oleh Pangeran Samudra atau yang mendapat gelar Sultan Suryansyah pada tahun 1520 Masehi. Masa kejayaan kerajaan ini terjadi sejak periode awal yaitu tahun 1526 hingga 1787 Masehi, yang mana kerajaan ini terkenal akan aktivitas pertanian dan juga agensi militernya. Di antara daerah-daerah kekuasaannya yaitu Sambas, Batanglawai, Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Medawi, dan Sambangan. Kerajaan ini berakhir pada tahun 1860, yakni Belanda secara langsung membubarkan kerajaan Banjar, sehingga kerajaan Banjar ini ditiadakan kembali. Namun sejarah mencatat bahwa pemerintahan Banjar tetap ada hingga tahun 1905, yang mana rakyat Banjar meyakini adanya pemerintah darurat. Nah, untuk pemimpin terakhir dalam kerajaan ini yaitu Sultan Muhammad Seman. Kerajaan Goa Talo didirikan oleh Raja Goa yang bernama Daengman Rabia, yang kemudian mendapat gelar Sultan Alauddin, dan Raja Talo Karaeng yang mendapat gelar Sultan Abdullah. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1528 hingga 1670-an. Kerajaan ini bisa disebut juga Kerajaan Makassar, atau juga bisa disebut dengan dua kerajaan kembar yang terdapat di Sulawesi. Kerajaan Ternate didirikan oleh Sultan Ba'ab Mansur Malamu pada tahun 1257 Masehi. Kerajaan ini memiliki peranan penting di kawasan timur Nusantara, yakni antara abad 13 hingga abad ke-17. Di masa kejayaannya, wilayah kekuasaannya ini mencakup beberapa daerah, di antaranya Maluku, Sulawesi Utara, Timur, dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga Kepulauan Marshall di Pasifik. Saya akan menjelaskan materi tentang peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang peranan umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Umat Islam itu di Indonesia punya peranan yang menentukan dalam dinamika perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang pertama itu perjuangan kerajaan-kerajaan Islam melawan kolonial. Dimulai sejak awal masuknya bangsa Barat dengan pendekatan kekuatan yang represif, maka dilawan oleh kerajaan-kerajaan Islam yang ada di kawasan Nusantara. Yang pertama, perjuangan ini Malaka melawan serangan Portugis pada tahun 1511. Yang kedua, Ternate di Maluku. Portugis berhasil dihalau sampai timur-timur. Kemudian Makassar melawan serangan Belanda, dan dilanjutkan Mataram Islam juga melawan pusat kekuasaan Belanda di Batavia pada tahun 1628 sampai 1629. Yang kedua, perjuangan dipimpin oleh para ulama, perjuangan rakyat. Setelah kaum kolonial berhasil menguasai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, namun umat Islam bersama para ulamanya tidak berhenti melawan penjajah. Ulama sebagai elit agama Islam memimpin umat Islam melawan penindasan kezaliman penjajah. Sejak dari Aceh muncul perlawanan rakyat dipimpin oleh Tengku Ciktiro, Tengku Umar, Cut Nyak-Dien. Di Sumatera Barat muncul perang Padiri dipimpin oleh Imam Bonjol, perlawanan Kiai Haji Hasan dari Luwu, gerakan R. Gunawan dari Muara Tembesi Jambi, dan juga perlawanan Kiai Haji Jenderal Ngarib dari Kudus, dan masih banyak lagi.
Dari perlawanan itu, sesungguhnya pihak Belanda sudah goyah kuasanya. Oleh karena itu, kemudian mereka mencari jalan, yaitu mengubah politik kolonialnya dengan pendekatan atau politik kemakmuran untuk menarik simpati rakyat jajahan. Namun, kenyataannya politik itu dijalankan dengan perang kebudayaan dan ideologi, terutama untuk memecah dan melemahkan potensi umat Islam Indonesia yang dianggapnya musuh utama pemerintahan kolonial. Nasional Indonesia. Sebelum masuk ke era pergerakan nasional, pihak kolonial mencoba politik kemakmuran dan balas budi. Muncullah politik etische oleh Van Deventer, politik asosiasi oleh C. Hasnok Horgrons, dan politik deislamisasi. Khusus politik deislamisasi sangat merugikan umat Islam karena memecah belah umat Islam jadi dua, dikotomi abangan dan putian, membenturkan ulama dengan pemuka adat, memperbanyak sekolah untuk mendidik anak-anak umat Islam agar terpisah dari kepercayaan pada agama Islamnya, menindas segenap gerakan politik yang berdasar Islam. Selanjutnya yaitu peran umat Islam dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangannya mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, umat Islam punya peranan penting. Yang pertama yaitu fisik umat Islam dengan Laskar Hizbullah Sabilillah, kemudian diteruskan Laskar Perang Sabil dan Laskar Islam lainnya di daerah-daerah. Untuk mempertahankan NKRI dengan perang gerilya melawan sekutu yang akan kembali berkuasa Indonesia secara fisik, pula Laskar Hizbullah yang kemudian diteruskan oleh Markas Ulama APS bersama pasukan TNI dari Siliwangi melawan pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Pemberontakan PKI pada tahun 1948 ini berjalan secara biadab, membantai para ulama dan santri, membantai kaum nasionalis, membantai pamong praja. Dapat digambarkan ada suatu gedung untuk pembantaian, daerahnya menggenang sampai 1 kilan dengan adanya kerjasama antara kelaskaran umat Islam. Kelaskaran kaum nasionalis dengan TNI berhasil menghancurkan kekejaman dan kebiadaban pemberontakan PKI 1948. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.